Ta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semula saya berpikir untuk menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin ke-6 ya. Tapi saya ulang kembali, saya dengarkan kembali rekaman kita 2 subuh yang lalu, maka terpikir oleh saya untuk melanjutkannya ya. Semua alhamdulillah yang kita bahas, baik dalam alhamdulillah berkenaan surah Al-Kahfi, surah Al-An'am, kemudian surah Zukhruf ya, surah Az-Zumar ya, itu punya kelanjutan semua ya. Tapi yang ini harus saya lanjutkan karena setelah kita tahu bahwa banyak apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui ya, umur kita. Satu, dalam menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas ya, kesaksian kita itu akan sangat terbatas. Kemudian dalam janji Allah akan tetap membuat agama Islam menjadi nur walaupun orang berusaha untuk mematikan ya. Dan kita juga terbatas untuk menyaksikan ya. Untuk itulah di dalam keterbatasan itulah kita lakukan sesuatu ya. Mari kita ulangi kemudian apa yang perlu kita perhatikan ya, berkenaan dengan surah Saf ya. Karena janji Allah itu harus berjalan ya, berjalan. Kalau yang menjalankan itu tentu umat Islam, tidak akan mungkin umat-umat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka menginginkan agar mereka dapat memadamkan cahaya Allah, agama Allah, dengan mulut-mulut mereka. Jadi musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan agama Islam itu dengan mulut-mulutnya. Artinya kalau arti ditafsirkan, mereka lakukan itu dengan rencana yang jelas, yang terstruktur, konkret dari masa ke masa ya. Mereka punya rencana bagaimana melumpuhkan, menghancurkan agama Islam dengan struktur. Maka kita harusnya paham terhadap rencana mereka, yang kita melakukan apa yang dinamakan counter gitu, ya. Jadi ibarat orang punya rencana yang jelas, tapi kita tidak punya rencana ya, yang jelas. Jadi selalu sifatnya reaksi, jadi tidak akan bisa kita mengungguli gitu. Ini bukan pesan ya, walaupun kita yakin di dalam hati kita wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan, penyempurna. Jadi Allah itu penyempurna. Sebetulnya dalam bahasa yang pakai fa'il itu ya, mutimmu. Jadi kalau orang penyempurna itu pasti
ya. Nurihi, cahaya agama, walau karihal musyrik kafirun, walau orang kafir itu tidak menyetujui, ya. Nah, ayat kedua ini, ayat selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan. Walladzi arsala rasulah, dia yang mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bil huda wa dinil haq. Ada dua, jadi rasul, kemudian hidayah, kemudian wadinil haq, dengan agama yang benar, yang hak gitu. Agar liyuzhirahu ala dini kulli, agar dia memenangkan atas agama-agama semuanya, gitu ya. Walau karihal musyrikun. Jadi ada peran rasul, ya. Ada peran huda, ada peran agama yang hak, ya. Jadi dalam upaya Allah menyempurnakan agama Islam di dunia ini, ya, walaupun mungkin satu sama lain silih berganti, ya. Kalau dulu agama Islam di Turki mulai 1924 terjadi penghancuran, ya. 1924 hancur, mulai kehancuran sampai dengan munculnya presiden-presiden dia yang baru ini, ya. Yang terakhir adalah Erdogan, ya. Kalau kita perhatikan sejarah, itu puluhan tahun masyarakat Turki itu berjuang. Pertama berdirinya Partai Perdamaian kalau nggak salah, ya, dipimpin oleh Erbakan. Sampai puluhan tahun perjuangan untuk Turki muncul kembali seperti saat ini. Kalau Indonesia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi adanya peranan Rasulullah SAW, yaitu contoh-contoh perjuangan bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan perjuangan dan sampai mendirikan suatu masyarakat Islam yang sempurna di Madinah, ya. Kemudian bil huda itu artinya bisa intervensi Allah Subhanahu wa taala melalui pemimpin-pemimpin, ya. Allah itu pada satu waktu di banyak ayat di dalam Quran, pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada waktu Pak SBY ketemu ulama yang kita kenal sangat di dunia Islam ini, sudah hampir umurnya 100 tahun, ya. Dia ketemu SBY, dia pesan supaya sering-seringlah sembahyang malam, ya, tahajud, ya. Jadi kalau pemimpin sampai sembahyang tahajud itu insya Allah dia akan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Quran. Bil huda itu artinya salah satunya Quran, ya. Ada sekitar 10 persamaan, ya. Kalau disebut itu misalnya Al-Quran, ya betul Al-Quran. Kemudian Al-Huda itu bisa berarti Al-Quran. Kemudian Al-Furqan bisa berarti Al-Quran, ya. An-Nur bisa berarti Al-Quran. Ar-Ruh bisa jadi Al-Quran. Al-Bayyinah Al-Quran dan sebagainya, ya. Kalau kita ketemu ayat itu, terus di dalam benak kita sudah ngeklik nih, arahnya kemana ini ayatnya, gitu. Kalau dia sebutkan Quran, kita sudah klik otak kita, ini arahnya kemana. Kalau dia sebut Al-Furqan, ini antara hak dan batil, kita sudah tahu arahnya Al-Quran. Kemudian kalau kita melihat Al-Bayyinah,
Nah, ini kita sudah tahu arahnya ke penjelasan, ya. Kemudian An-Nur, nah kita terbetik sudah. Itu cara memahami Al-Quran seperti itu, ya. Nah, kemudian wadinil haq, ada 3 komponen yang harus dipelihara betul, ya. 1, Rasulullah SAW. Kita kan sadar saat ini bagaimana orang memisahkan antara Arab dengan Indonesia. Itu jangka panjang sebetulnya. Melakukan suatu kampanye Islam yang spesifik lah gitu. Bagi kita orang Islam hanya satu. Tidak ada Islam Syiah, tidak ada Islam Sunni, tidak ada apa-apa. Tidak ada, kita kenal hanya satu. Ya, bagi keimanan kita, tapi dalam perjuangan oke-oke saja, ya. Berkelompok. Tapi bagi dalam keimanan kita kenal hanya Islam. Setiap penyimpangan dari agama Islam adalah ada kategorinya. Kalau orang bermuka 2 berkata dia Islam tapi hatinya tidak, itu orang munafik gitu. Kalau orang sama sekali tidak peduli dengan syariat, berbuat yang zalim, itu orang fasik yang sangat dalam. Itu saja. Jangan berpikir kalau mengingat suatu terminologi, ya, terminologi yang tidak ada dalam Quran, ya. Itu ibarat komputer, itu ibarat program, itu tidak dikenal. Kalau kita masukkan satu kata di dalam program itu, dia tidak kenal, dia tidak akan merespon gitu, ya. Jadi bil huda wa dinil haqq, dan agama yang sudah hak, yang sudah punya bentuk sekarang ini. Agama Islam itu sudah punya bentuk, ya. Bagaimana tauhidnya, bagaimana keimanan terhadap rasul-rasul, kepada malaikat, ya. Bagaimana ibadahnya sudah terbentuk rapi. Nah, itu 3 kekuatan yang perlu kita pahami. Sekarang kita lihat bagaimana misi Rasul. Kita kadang-kadang nggak pernah tahu sebenarnya misi Rasul itu paling-paling, ya, yang sangat populer. Bu'itsu liutammima karimal akhlak. Aku tidak diutus untuk menyempurnakan akhlak. Padahal itu, ya, perkataan seperti itu adalah perkataan seorang pemimpin untuk merumuskan, ya, apa-apa yang dilaksanakan. Jadi kalau hadis, ya, bedanya dengan hadis dengan Al-Quran. Kalau hadis itu biasanya kesimpulan-kesimpulan, ya, melakukan, misalnya contoh ya. Kalau seorang percaya kepada hari akhirat, maka dia tidak akan bicara kecuali yang baik, kan? Itu kesimpulan dari beberapa ayat di dalam Al-Quran sebelumnya. Maka dinamika, ya, ibaratnya bagaimana mencapai itu, ya, mencapai orang yang berkata yang baik dan dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Itu dinamika harus dipelajari dalam Al-Quran. Misalnya, ya, infak itu sudah kita jelaskan, ya. Ada 2 konsep infak itu. 1, jadi manfaatnya kita tahu konsep infak itu dalam 2 dimensi. Maka bergeraknya infak itu di dalam diri kita, ya, punya dasar. Karena infak itu 2 konsep. Di dalam Al-Baqarah 215 dan Al-Baqarah 219.
Pertanyaannya sama, tapi dijawab beda. Artinya dua konsep. Dua konsep ini harus dipadukan sehingga mendapat satu pengertian bahwa infak itu adalah sesuatu kegiatan untuk misalnya infak kita kita kasih uang 100.000 misalnya di dalam kotak amal itu, tapi itu belum jadi infak yang sebenarnya gitu. Baru infak dari sisi pribadi kita. Infak itu suatu kegiatan, misalnya memberi makan anak yatim, memuliakan anak yatim, itu suatu kegiatan yang memerlukan infak-infak lain. Ada orang yang mengerjakannya, ada orang yang memikirkannya, ya, dan sebagainya. Nah, kita lihat tugas Rasulullah SAW yang dibaca oleh imam kita tadi. Ada 4. Ya. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran. Artinya membacakan ayat-ayat Quran kepada para sahabat, ya, membaca. Tugas dia itu menjelaskan, ya, maksud, tujuan dan lain-lain, ya. Kemudian wa yuzakkihim, ya. Terus itu bisa mensucikan diri. Jadi dari sisi akhlak, ya, itu bisa membuahkan akhlak. Ya, jadi ibarat ini ayat Al-Quran, dan nanti diberi contoh dan lain-lain sehingga menghasilkan sesuatu yang membuat mereka suci hati, tidak sombong, ya kan, terhadap Allah tuh tidak menyekutukan Allah gitu. Hasil dari yang kedua itu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Qur'an, ya. Ilmu Al-Qur'an, tapi dalam kenyataannya itu ilmu-ilmu yang dibahas di dalam majelis taklim dan seterusnya itu, ya. Kemudian yang paling tinggi yaitu menghasilkan hikmah wal hikmah. Hikmah itu 2 macam. Ada satu hikmah yang dipercaya oleh para ulama, ya, adalah hikmah dalam arti hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ada ulama juga mensortir, ya. Saya punya bukunya, ada sekitar 100 lebih sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu yang terkait dengan hikmah gitu, ya. Kemudian hikmah di dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa hikmah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Jadi hikmah itu tentu secara aktif, ya, secara aktif, ya. Saya bacakan 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikenakinya, ya. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat, orang-orang ulul albab. Jadi hikmah itu bisa berlanjut terus. Kali ini dipakai fi'il mudhari', ya. Saya bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'. Dia akan memberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat siapa yang dikenakinya. Jadi terbuka sampai sekarang
bisa saja kepada orang per orang menghasilkan hikmah ilmu, karena katakanlah dia sangat memperhatikan, sangat betul-betul dia belajar Al-Quran dan sebagainya, sehingga keluarlah butir-butir hikmah gitu, ya. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya faqad utiya khairan katsira, ya. Sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Khairan katsira, itu kalau an itu saya sudah sampaikan biasanya sempurna. Khairan, kebaikan yang sempurna, banyak katsiran, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak mengambil pelajaran kecuali orang yang berhati bersih dan cerdas, ulul albab, ya. Jadi kemungkinan, ya, dalam kehidupan kita mendapati satu ulama yang mengeluarkan satu hikmah, ya, jadi pedoman kita gitu, ya. Itu misi Rasulullah SAW. Kemudian ayat selanjutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu minhum, kepada kaum lain, ya, selain mereka yang bertemu dengan, dan kepada disampaikan kepada kaum yang lain, ya, dari mereka yang belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi para sahabat itu menyampaikan, melanjutkan dakwah kepada yang lain yang belum ketemu, terus melakukan dakwah. Wa huwal azizul hakim. Ya, jadi misi Rasulullah itu tentu harus kita laksanakan. Nah, sekarang supaya nggak kecil hati, ya, nggak kecil hati. Aku nih sudah apa, seolah-olah tidak berjuang untuk agama Allah itu, seolah-olah, ya. Padahal sebetulnya kita sudah berjuang, misalnya mendirikan masjid, ya kan? Kemudian melaksanakan majelis taklim, gitu. Kemudian pendidikan. Jadi ada 3 yang harus dilakukan umat Islam dalam rangka menegakkan ajaran Islam untuk berkembang dan tumbuh seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita, ya, mendirikan madrasah atau pesantren. Bayangkan sudah banyak pesantren kita yang umurnya 300 tahun, ya kan, ulama-ulama dulu gitu. Jadi supaya kita paham bahwa itu yang dilakukan itu dalam rangka itu. Sekarang bagi kita sekarang ini supaya memahami apa yang kita lakukan itu kepentingan jangka panjang. Jadi bukan kepentingan jangka pendek. Walaupun tampaknya jangka pendek. Misalnya kita mengumpulkan dana untuk anak yatim. Anak yatim itu supaya jangan jadi target orang-orang yang ingin memusuhi Islam. Jadi dipelihara yang miskin begitu, ya. Artinya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah kita masuk di dalam perjuangan dalam jangka panjang, ya. Kemudian tadi Al-Quran, nanti kita khusus mengenai Al-Quran, bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu, ya. Sekarang mendapat kejelasan, ya. Jadi ada 3 kata, 3 bagian yang perlu kita, walladzi arsala rasulahu, ya. Dia mengutus Rasul, jadi figur Nabi Muhammad SAW itu yang menjadi contoh, bil huda, ya. Bisa baca Quran, bisa menjadi pemimpin yang selalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wadinil haq, ya, kita pelihara agama ini, dipelihara, jangan sampai kita satu sama lain dipecah gitu, ya. Sekarang tampaknya orang-orang menyadari bahwa
Islam itu khususnya di negara kita itu dicoba oleh orang-orang sejak dulu untuk dipecah satu sama lain, sehingga kalau sudah terpecah maka kita akan berantakan ya. Dalam soal organisasi ya, soal organisasi di dalam surah Ar-Rum yang perlu kita perhatikan ya. Jadi organisasi bisa memecah belah kalau kita tidak paham ya. Mari kita baca Ar-Rum 132 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi golongan-golongan, beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi bisa saja ya, pecahnya suatu ukhuwah itu, persaudaraan antara sesama Islam itu karena satu golongan yang bangga dengan golongannya itu ya, bangga terhadap golongan. Padahal organisasi itu sebagai alat untuk menyatukan kita gitu. Ya. Jadi seperti Muhammadiyah dan NU ya, sudah 100 tahun hampir 100 tahun ya mereka hidup terus. Nah, jangan sampai NU bangga dengan NU-nya gitu. Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya gitu. Atau mazhab satu dengan yang lain yang merasa bangga terhadap mazhabnya gitu. Itu hati-hati ya. Untuk kita waspada. Mengapa ini dicantumkan dalam Al-Quran ini? Setiap yang dicantumkan Al-Quran itu akan mungkin terjadi ya, untuk mengingatkan kita ya. Minal ladzina farraqu dinahum ya, yaitu orang-orang yang memecah agamanya gitu ya. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan tiap-tiap golongan itu bangga. Jangan sampai terjadi begitu juga ya. Makanya bagi kita supaya betul-betul memahami ayat 18 di dalam surah Zumar kemarin kita ya. Jadi Allah tuh senang benar dengan orang-orang yang suka belajar, yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu, sehingga apapun kejadiannya berkenaan dengan perbedaan-perbedaan ya, dia sikapi dengan wise. Dia sikapi bagaimana Allah memberi petunjuk pada dia ya, gitu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'un nal-qaul ya, yaitu orang yang senang sami'na. Sami'na itu saya jelaskan itu kan bukan hanya mendengar, dengar, belajar, menekuni ya, memilah-milah sehingga satu kesimpulan, itu sami'na, itu teliti orangnya ya. Makanya kita sudah berjanji sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dengar ya Allah, kami taati. Nah, kalau gitu sekadar mendengar saja, maka itu terjadi penurunan makna, itu bahaya ya. Jadinya nilainya jadi ya sami'na aja. Sebetulnya belajar, tekun, meneliti, mengambil kesimpulan gitu, itulah sami'na gitu ya.
Jadi kalau hanya mendengar ya udah kerjanya mendengar aja. Gitu. Walaupun mendengar itu suatu alat belajar yang paling powerful artinya sangat kuat. Sami'na itu mendengar itu sangat kuat. Jadi orang lebih mudah mendengar asal yang menjelaskan itu juga harus paham, ya. Menjelaskan itu harus paham. Jadi seorang guru yang baik dia menjelaskan sesuatu bukan untuk kepuasan dirinya, itu yang penting. Ya. Dia menjelaskan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan yang mendengar. Nah, siapa yang mendengar itu, katakanlah orang-orang yang sederhana pikirannya, itu diperdengarkan, dijelaskan dengan memahami daya tangkap. Maka salah satu filter ya dalam kita berbicara itu, apalagi yang suka bicara dalam hubungan dengan masyarakat, filternya itu mendengar sendiri. Jadi apa yang kita bicarakan itu kita dengar sendiri, ya. Makanya insya Allah mungkin kalau kita punya kemampuan memfilter, mendengar sendiri, ya, mendengar sendiri, itu insya Allah tidak akan meleset lah, ya. Ini sebetulnya saya menemukan itu secara sendiri, ya. Jadi saya itu sejak kecil suka diminta ngaji, ya. Kalau di majlis ngajakan apa, maulid, ngadakan Isra Mi'raj dan sebagainya, baik di sekolah maupun di lingkungan, ya. Tapi lama-lama sejak SMA saya tuh merasa risih gitu. Kalau ngaji Al-Quran itu sampai belagu-lagu, sampai itu risih sebenarnya. Jadi sudah agak menolak, ya. Kalau orang minta saya ngaji itu agak menolak dengan cari ada orang lain enggak yang lebih gitu, ya, yang mau. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa saya gitu baca. Nah, lama-lama punya pengertian kalau saya baca Quran itu saya dengar sendiri, gitu ya. Jadi kalaupun saya baca asik baca itu, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi didengar sendiri gitu, didengar sendiri, asik dengar gitu, ya. Bukan, saya tidak peduli siapa yang dengar, ya. Saya tidak peduli siapa yang dengar, sehingga asik lah. Nah, itu merupakan suatu pelajaran bagi diri saya untuk mendengar sendiri apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ya, sehingga bisa terkontrol semuanya itu, ya. Itu satu hikmah yang besar sekali bagi diri saya pribadi, ya. Sebab menolak orang minta saya baca Quran di publik itu kan sesuatu yang mengecewakan, kan. Tidak semua orang yang biasa ngaji Quran di publik, kan gitu. Nah, itu di SMA, mulai SMA saya merasa seperti itu, ya. Saya kira cukup dulu, nanti saya akan lanjutkan atau tidak nanti tergantung bagaimana saya menilai pembicaraan kita pada subuh ini. Jadi kita sudah melakukan, ya, dalam rangka program Allah jangka panjang kita sudah lakukan, ya. Setitik walaupun sekadar memberi infak itu, karena infak itu akan berdampak jangka panjang. Nanti saya jelaskan bagaimana akhir daripada infak itu tujuannya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.